adik-adik yang di rumah. Coba kakak sapa dulu yang di sebelah sini. Wow, ganteng-ganteng sama cakep-cakep yang di sini. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Ririn, ketemu lagi sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Kita hari ini mau mulai lagi ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita mau undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita hari ini. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Kau Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Kalau kakak tanya, shalom adik-adik, kalian langsung lompat dari bangku. Shalom gitu, bisa? Bisa, siap ya. Yang di rumah juga sama. Waktu Karin bilang shalom, kalian harus berdiri lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang jaga apa ini? Mata mulut. Coba pegang. Mana mulutnya? Tangan? Ini. Kaki? Kepala? Mata? Kaki? Mulut? Coba pegang tangan temannya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini kenapa? Biar kita ngingetin, suruh kita jaga mata, jaga hati kita. Siap? Siap? Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga apa? Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki Dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi Anak Tuhan. katakan sekali lagi, jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga Jaga hatimu. jaga tangan dan kaki dan mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak. Sekali lagi katakan aku bangga.
Aku bangga jadi anak Tuhan. Yeay. Capek belum? Belum, Kak. Belum. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Karena kalau buat Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang capek. Harus terus semangat. Sekarang kenapa kita harus semangat ya? Kita mau ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu nggak? Mau nggak? Kalau ngetok pintu tuh bunyinya gimana ya adik-adik? Tak 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 gitu ya. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil Tuhan untuk mengartikannya. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk mengartikannya. Mene mene bekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene kelu fasir. Menjadi ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Yeay. Capek? Belum, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Jadi silakan duduk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah semangat untuk memuji Engkau Bapa. Kami sudah meninggikan nama Engkau. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan agar duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, wah apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama Kak Dedi di minggu yang luar biasa ini, di minggu yang ceria, di minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, amin. Kakak percaya kabar kalian pasti baik, pasti diberkati Tuhan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena apa? Karena kalian disertai oleh Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji dengan semangat, udah menyembah dengan penuh ucapan syukur, sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Siap? Sebelum itu kalian harus siapin Alkitabnya, catatan firmannya kalau kalian ada tugas dari sekolah. Supaya apa? Kalian dapat nilai dari tugas kalian ya. Tapi biar hari ini kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, amin. Yuk, tema kakak hari ini adalah lebih berbahagia memberi. Wah, lebih berbahagia memberi di Kisah Para Rasul 20 ayat 25-38. Adik-adik, siapa yang suka memberi? Boleh angkat tangannya di rumah. Ya, kakak percaya setiap kita suka memberi. Memberi kasih, memberi nasihat, memberi uang kita untuk persembahan. Ya, adik-adik ya. Jadi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab apa? Orang memberi pasti diberkati. Amin. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, sebelum kita dengar lebih banyak lagi, kita mau nonton video ini. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ Ya, ini adalah ada satu film, ada seorang bapak sama anak, adik-adik. Bapaknya ini tidak bisa bicara. Ya. Anaknya sekolah tapi diisengin. Kita lihat.
Karena sering dibully. Kalau bahasa sekarang, anak-anak sekarang sering dibully di sekolahnya adik-adik. Karena keadaan papanya juga yang nggak bisa bicara. Ya. Sering dibully di sekolah adik-adik. พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก Dia berharap dia punya bapak yang lebih baik. Dan akhirnya dia kenal sama satu pria. Papanya marah-marah karena dia telat pulang. แล้วก็เข้าใจหนูได้ Ya. Papanya sedih. Anaknya juga sedih adik-adik. Ya. Kita lihat. Ini hari ulang tahun ya. Tapi apa yang terjadi? Papanya bawa dia ke rumah sakit karena terjadi sesuatu sama anaknya. Papanya ini mohon-mohon supaya anaknya diselamatkan. Ya. Dia bilang anakku nggak boleh mati. Ya. Ketika papanya nganter jadi sekolah yang baik ya, pesan orang tuanya, dia udah siapin kue ulang tahun buat anaknya pada waktu itu adik-adik. Dari lahir saya nggak bisa bicara sama mendengar, gitu ya, maafkan aku. Aku nggak bisa bicara seperti ayah yang lain. Tapi asal kamu tahu aku mencintai kamu dengan sepenuh hatiku, kata ayahnya. Kalau dia bisa ngomong gitu ya. Tapi pada waktu itu lihat, anaknya bunuh diri adik-adik. Ambil darahku semuanya katanya. Karena anaknya kehabisan darah. Gitu adik-adik ya. Kita lihat. Ayahnya memberi yang terbaik buat anaknya. Adik ya. Semuanya dia korbankan demi anaknya hidup. Demi anaknya bertumbuh. Tidak ada ayah yang sempurna gitu ya. Tapi dia berusaha menjadi ayah yang lebih baik gitu ya, adik-adik. Nah, dari film tadi kita bisa belajar sesuatu dari video tadi ya, bahwa seorang ayah ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, adik-adik ya, saat anaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit. Saat sekolah, dia memberikan semua yang dia punya. Adik-adik, demikian juga sama orang tua kalian di rumah. Mereka mau memberikan yang terbaik buat hidup kalian. Mereka memberi hidupnya buat hidup kalian. Mereka bekerja, mereka berusaha dapetin uang supaya apa? Kalian bisa makan, kalian bisa sekolah, kalian bisa dapetin fasilitas, punya handphone dan yang lain-lain. Karena apa? Mereka sayang sama kalian. Jadi cintai orang tua kalian juga di rumah ya. Karena apa? Itu adalah bentuk kita memberi kasih sayang kita kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Ada ya? Amin ya adik-adik ya. Jadi yuk belajar memberi. Nah, kita mau baca ayat ini, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Adik-adik, bukan gak boleh menerima, tapi harusnya kita lebih banyak memberi dari apa yang kita punya. Bukan hanya menerima. Karena apa? Kita sudah menerima banyak daripada Tuhan. Kita juga harus memberi kepada sesama kita. Ya, memberi dalam hal apa sih? Banyak hal adik-adik. Nih, kita mau belajar sesuatu ya. Memberi gak cuma uang adik-adik ya. Lihat mereka, para murid sudah kembali. Katakanlah semuanya, kenapa kalian di sini? Anakku sekarang, tolong selamatkan dia. Kami lapar, Peter. Kita memang miskin, saudara. Iya, tapi kau membawa kekuatan Yesus dari Nazaret. Ya, kita lihat. Kau adalah muridnya, hanya kau yang bisa menolong kami. Peter, aku tahu ada banyak, tapi Yesus selalu menemukan cukup makanan untuk kita. Semua milik kami, milik kalian juga. Ikuti aku. Petrus datang menyerahkan seorang anak yang sedang sakit. Silakan. Aku tahu pintu rumah ini akan terbuka lebar untuk kita.
Anaknya sembuh adik-adik. Ya, memberi apa sih? Memberi semangat dan penghiburan gitu ya. Pada waktu itu orang-orang pertama yang mengikut Tuhan pada waktu itu di zaman dulu adik-adik, orang-orang yang mengikut Tuhan penuh dengan ancaman, penuh dengan penganiayaan, sehingga mereka berdiaspora. Diaspora itu artinya berpencar adik-adik, sehingga apa? Mereka mencari jalannya masing-masing, sehingga apa? Mereka memberitakan Injil dengan banyak hal, gitu ya. Karena tadinya mereka berkumpul di satu wilayah, karena ancaman dan penganiayaan mereka mulai berdiaspora, mereka mulai berpencar, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sehingga apa? Petrus datang memberi semangat dan penghiburan, ya. Karena orang yang teraniaya butuh diberi semangat, butuh diberi penghiburan. Sama seperti kalau kita lagi habis diomelin atau dapat nilai jelek, kita lemes gitu ya. Kita perlu disemangatin. Nah adik-adik, kalau kalian punya teman, punya siapapun yang lagi nggak semangat, lagi butuh penghiburan, kasih mereka semangat. Kasih mereka penghiburan, kasih mereka kata-kata penghiburan, bukan penghakiman. Kasih mereka kata-kata positif, kata-kata yang menguatkan. Supaya apa? Mereka kembali bersemangat. Mereka kembali punya pengharapan. Mereka dihiburkan. Sebab apa? Kita harus memberi hal-hal itu. Ya adik-adik ya. Kata-kata yang penuh dengan semangat, antusias. Supaya teman-teman kita yang sedang lemah, teman-teman kita yang sedang ngalamin sesuatu, boleh bersemangat kembali. Mereka dihiburkan. Ya. Jadi adik-adik, jangan segan-segan untuk memberi semangat kepada orang. Karena itu juga memberi. Ya. Memberi gak cuma uang, tapi memberi semangat dan memberi kata-kata motivasi, kata-kata positif ya adik-adik ya. Yang kedua, kita lihat, ini ada orang lagi di bait Allah memberi. Tuhan Yesus sedang memperhatikan setiap mereka yang memberi. Kalian lihat, wanita itu memberi lebih banyak dari orang lain. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, wanita itu memberi lebih banyak daripada orang lain. Padahal kita lihat sendiri, dia cuma ngasih berapa? Yang dia miliki. 1 keping tadi dia masukin, adik-adik ya. Tuhan Yesus ngomong apa? Memberi dari kekurangannya. Nah, adik-adik memberi dari kekurangan. Kita lihat, Tuhan Yesus sedang memperhatikan seorang janda yang sedang memberikan persembahan di bait Allah. Tuhan Yesus bilang gini, wanita itu memberi banyak daripada orang yang lain. Sebab apa? Dia memberi dari kekurangannya. Adik-adik, apakah hidup kita hari ini kekurangan? Apakah hari ini kita benar-benar gak punya uang sama sekali? Kakak rasa tidak. Makanya gini, Tuhan bilang gini, kalau hari ini kita punya uang, jangan semua dihabiskan untuk jajan, tapi sisihkan untuk apa? Kita bisa memberi dari kekurangan kita. Ya, mungkin kita belum berlimpah-limpah adik-adik secara keuangan, belum banyak uang kita. Tapi kakak percaya, waktu kita mau belajar memberi dari apa yang kamu punya. Mungkin kamu juga masih kurang, tapi kamu masih mau memberi pertolongan buat teman, memberi persembahan buat Tuhan. Kakak mau bilang gini, berkat Tuhan pasti menyertai. Dulu kakak punya kakak rohani, ya. Dulu kakak punya kakak rohani, dia bilang gini, Dad, waktu kamu memberi persembahan, ya, uang kamu mungkin hilang dari tangan kamu. Karena kakak apa? Masukin kantong persembahan, hilang dari tangan kakak, dari genggaman kakak. Tapi dia bilang gini, tapi uang yang kamu beri itu, dia sedang berlari ke masa depan kamu untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Karena apa? Tuhan memberkati persembahannya. Kakak mau bilang ini, jangan takut untuk memberi kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Karena apa? Uang yang kalian persembahkan buat Tuhan sedang dia berlari mendahului kalian untuk mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi hari ini yuk belajar memberi dari, mungkin gini, Tuhan gak lihat nominalnya, tapi Tuhan lihat hati yang mau memberi. Dari hal keuangan, ya adik-adik ya. Kalau kalian punya lebih, ayo beri. Kalau kalian masih belum cukup, tetap belajar memberi yuk. Mungkin gak banyak, gak banyak gak apa-apa. Tetap kita mau belajar memberi dari perkara-perkara kecil. Kalau nanti kita gak setia dalam perkara kecil, Tuhan juga gak
kasih perkara yang besar. Kalau hari ini dari uang yang kita punya aja kita nggak bisa kelola dengan baik, maka Tuhan belum bisa kasih kepercayaan kita lebih adik-adik. Ya, nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian punya uang, menghasilkan sesuatu, kalian berusaha, nanti kalian pasti bisa memberi lebih banyak daripada hari ini. Amin. Yuk, yang ketiga. Pengikut Yesus dari Nazaret sudah ribuan. Di Jopa, Galilea, Jericho, Samaria, Caesarea, di Bethlehem, bahkan di Damaskus dan Yerusalem. Mereka di mana-mana. Di Sanhedrin, Gamaliel sudah memperingatkan kita. Ya, aku ingat dia pernah berkata, jika berasal dari manusia, mereka akan membubarkan diri. Tapi jika berasal dari Tuhan, bukan kau yang akan menghancurkan mereka. Tapi mungkin saja mereka betul-betul datang dari Tuhan. Tidak, kau mengucapkan kata-kata hujatan. Kita adalah satu-satunya pendeta Tuhan. Kita adalah penjaga dan penafsir hukumnya. Saul sang pengkhianat juga melarikan diri. Tunggu dulu, jangan katakan kau percaya kalau kaburnya Saul adalah perbuatan Tuhan. Tidak, tapi yang lain berpikir itu adalah memang perbuatan Tuhan. Saul harus ditangkap. Aku tidak percaya dia dapat pergi jauh. Tidak ada yang bisa menghilang seperti Ya, yang dia ini lakukan. adalah Kau harus mereka lanjutkan pencarian sedang dan bawa dia kembali ke sini. Aku mendengar ada kabar di kalau dia sebuah bersembunyi di diskusi Yerusalem. di salah satu Bagaimana bisa di kota? ruangan adik-adik. Ya, mereka sedang berdiskusi ya. Tadi adalah salah satu imam namanya Gamaliel, dia sedang memberi nasihat adik-adik ya. Nah, banyak dari kita hari ini sedang butuh, mungkin kita sedang salah, teman kita sedang salah, butuh dinasehati supaya apa? Dapat pencerahan. Ya, kita bisa salah nggak? Bisa. Teman kita bisa salah nggak? Bisa. Kakak kalian bisa salah? Bisa. Adik kalian bisa salah? Bisa. Nah, mereka perlu dinasehati. Kita perlu memberi nasihat yang baik adik-adik. Memberi masukan yang baik, memberi kritikan yang baik. Jangan menghakimi. Beda ya, memberi nasihat sama menghakimi beda. Kita harus memberi nasihat yang baik, memberikan masukan yang baik, memberi kata-kata positif buat teman kita. Mungkin dia sedang melakukan kesalahan, mungkin dia sedang jatuh ke dalam dosa. Kita nggak boleh menghakiminya, tapi kita harus memberikan nasihat yang baik supaya apa? Hidupnya dipulihkan, supaya apa? Hidupnya lebih baik. Karena penghakiman tidak pernah membuat orang lebih baik, tapi penerimaan nasihat yang baik justru itu yang mengubahkan orang, mengubahkan teman kita. Adik-adik ya, kakak percaya kalian bisa melakukan 3 hal ini dalam kehidupan kalian. Karena apa? Roh Kudus yang memampukan hidup kalian untuk memberi banyak hal lewat hidup kalian kepada Tuhan, kepada sesama, kepada banyak orang. Kak, aku belum punya uang, belum dikasih jajan sama mama, gak apa-apa. Kalian bisa mendoakan, kalian bisa memberi nasihat tadi, memberi kata-kata yang baik, memberi masukan yang baik, memberi semangat buat teman-teman kalian. Jadi gak ada alasan untuk kita gak memberi. Semua orang bisa memberi. Ya, tenaga kita bisa kita berikan, bisa. Kepintaran kita bisa, bisa. Apapun bisa kita berikan buat Tuhan dan kepada banyak orang. Ya adik-adik ya. Jadi jangan stop memberi, karena lebih baik memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan hari ini ya. Jadi tetap memberi, belajar memberi. Oke, yuk. Ibadah kita sampai ini aja firman Tuhan dan kita mau berdoa adik-adik. Yuk beresin catatan firmannya, tutup Alkitabnya dan kita mau berdoa. Siap? Ya. Diberkati Tuhan hari ini adik-adik. Kalau kita sudah memuji, menyembah, dan kita sudah dengar firman Tuhan, biarlah hari ini kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Sekali lagi kakak mau berdoa buat hidup kalian. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus buat adik-adikku dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka mau diajar, memberi. Gak cuma uang, gak cuma materi, tapi banyak hal yang mereka bisa berikan. Tenaga, pikiran mereka Tuhan, kepintaran mereka, kata-kata yang baik, motivasi, nasihat yang baik, semangat, kata-kata penghiburan. Biarlah itu lahir dari hidup mereka. Biarlah mereka dikenal bahwa mereka anak-anak yang mau memberi, banyak memberi ya Bapak. Engkau memberkati hidup mereka dengan banyak hal. Berkati orang tua mereka semuanya ya Bapak, semua orang-orang yang bertalian darah dengannya. Tuhan memberkati. Kalau kami hari ini sudah selesai beribadah, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik ya. Itu aja firman Tuhan minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan sehat selalu adik-adik ya dimanapun kalian berada. Sukses.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.